Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan guys. Awal minggu yang menyenangkan untuk kita semua. Amin sekali lagi untuk itu. Oke, selamat datang kembali ya di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para stalker atau yang suka intip-intip energi orang lain ya guys. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke. Aku akan bacakan secara berurutan guys, seperti biasa, dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan diakhiri di Water sign di Pisces ya. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya kalian sedang kepoin seorang Taurus. Sedangkan zodiak kalian bisa apa saja ya guys. Kalau aku bilang nanti Aquarius, artinya yang sedang kalian intipin energinya adalah Aquarius. Zodiak kalian bisa apa saja, oke? Akan lebih bagus kalau mengkepoi seseorang itu dimulai dari moon sign-nya guys, dan kemudian dilanjut ke ascendant, lalu yang terakhir ke sun ya. Jadi untuk melihat satu orang mungkin kalian perlu mengunjungi 3 zodiak sekaligus untuk mendapatkan gambaran lengkap ya mengenai keadaan dia 1 minggu ke depan, oke? Oke, ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kalian kepoin. Bisa tentang karirnya, keuangannya, romansnya, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever. Kamu akan langsung tahu aja, karena kamu adalah kepoers sejati. Oke, 1 kartu saja untuk readingan kepo. Dan tidak ada kartu klarifikasi, tidak ada video extended karena ini masuk dalam kategori mini video. Kepo berlama-lama juga nggak bagus guys, itu hanya kan membuat kamu kepikiran tentang kehidupan orang lain ya, dan itu nggak ada gunanya. Itu sama sekali tidak ada gunanya, oke? Walaupun nanti 1 kartu saja, tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kita akan pakai deck secara bergantian, ganti elemen, ganti deck seperti biasa. Oke. Dan aku juga sudah siapkan timestamp untuk para kutu loncat yang suka lompat sana lompat sini untuk menghemat waktu kalian guys. Karena aku tahu waktu kalian sangat berharga. Silakan dicek kotak deskripsi ya. Nanti di situ ada zodiak dan kemudian di sebelahnya itu ada angka-angka, misalnya 1302 begitu. Nah, itu dia timestampnya ya. Kamu tinggal klik angkanya saja, kamu akan segera diarahkan ke zodiak yang ingin kamu lihat ya. Lebih singkat, waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Oke, kita akan segera mulai saja. Kita akan pakai deck yang ini dulu katanya untuk Earth sign. Dimulai dari Taurian ya guys. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, ya. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan. Halo Taurus. Ya. Ada the King of Cups. Wow. Compassionate, lebih ke arah situ sih yang aku lihat guys. Hatinya terbuka, open heart, gampang memahami, siap untuk menerima keadaan, siap untuk menerima kenyataan. Kalau kamu pengen misalnya berbicara sesuatu yang berkaitan dengan hati atau perasaan, ini waktu yang tepat. Karena jarang-jarang guys seorang Earth sign punya energi King of Cups ya. Ini the King of Cups. Jadi jarang-jarang seorang Pentacles itu punya cups. Mereka ini agak-agak keluar dari sikap realistisnya atau sikap logiknya, tapi lebih bisa menerima keadaan dramatik ya, bisa juga lebih mudah memaafkan, lebih lembut dan lebih passionate ya. Jadi kayak hatinya tuh gampang tersentuh ya. Makanya aku bilang kalau kamu memang mau ada urusan dengan Taurus di 1 minggu ke depan, aku rasa ini waktu yang tepat ya, terutama itu jika berkaitan dengan emotion atau perasaan. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. Ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective.
yang lagi kepo sama Virgo, halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Virgo. Ada the Seven of Sword, manipulatif ya. Banyak bohongnya nih Virgo. Di 7 hari ke depan tidak akan mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Apa yang ada di dalam pikirannya akan disembunyikan, dan kemudian apa yang di dalam hatinya akan ditutup-tutupi. Yang keluar dari mulutnya akan berbeda dari apa yang sebenarnya ada di dalam hati atau di dalam pikirannya. Itu yang aku rasakan dari munculnya kartu The Seven of Swords ya guys. Karena di deck tarot itu Seven of Swords itu manipulatif atau mencuri atau menghalalkan segala cara, tidak punya niat yang baik, dan berbahaya. Karena berbeda antara yang ditunjukkan dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Oke, jangan gampang percaya sama Virgo di 1 minggu ke depan. Ya, at least sampai dengan 1 minggu ke depan ya. Karena energi kan akan selalu fluktuatif guys. Tidak semua Virgo dan tidak selamanya Virgo akan dapat kartu The Seven of Swords. Tapi yang jelas di 1 minggu ke depan untuk kolektif, Virgonya sedang tidak bisa dipercaya guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Spirit to come to this reading, please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Capricorn. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. The Star, oke. Capricorn ini kayak jadi pusat perhatian guys di 7 hari ke depan ya. Mungkin kalau di kantor dia itu akan dapat banyak pujian, kayak ada pekerjaan yang berhasil diselesaikan, atau memang ada prestasi tertentu yang dia dapatkan di 7 hari ke depan ini. Di sekelilingnya pada kagum, pada memuji begitu, menganggap Capricorn ini istimewa. Karena The Star ini memang macam-macam pemahamannya guys, tapi aku rasa di sini tentang fame ya. Bisa jadi juga kalau kalian kenal seorang Capricorn yang content creator guys, maka di 1 minggu ke depan adalah momen-momen paling banyak view dari konten-konten yang dia upload, atau lebih banyak like dari yang biasanya dia dapatkan untuk konten-konten yang dia upload. Kalau dia ini jualan online guys, misalnya live sambil menjual produk, itu live-nya akan rame-ramenya di 1 minggu ke depan ya. Karena energi The Star ini dikasih oleh universe, dikasihin Tuhan untuk bisa berada di kayak masa kejayaan. Itulah sebenarnya pemahaman dari The Star ya, berada di atas, di puncak tertinggi. Jadi dalam ceritanya ketika The Star muncul untuk 7 hari ke depan, maka Capricornnya itu akan merasa this is the top of the situation, atau keadaan yang bisa aku jalani saat ini yang terbaik dalam hidupku, kayak begitu. Oke. Berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera teruskan ke Fire sign ya. Dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Aries. Oke, Wise Counselor ini kartu Hierophant atau kartu nomor 5 di Major Arcana ya. Ini sebenarnya kartu pernikahan guys. Oke, kalau di dalam love reading, Hierophant itu biasanya pernikahan konvensional, atau orang akan kembali ke prinsip-prinsip tradisional, orang akan keluar dari kayak mode-mode modern dan kemudian kembali ke yang kolot-kolot. Oke, jadi kebanyakan Aries akan let's say kalau ketemu orang tua jadi lebih sopan ya. Yang awalnya biasa aja kalau menghadapi orang tua ya nggak perlu kali gue harus hormat banget sama orang tua begitu, tapi ketika bertemu dengan orang tua jadi lebih sopan. Dan ini juga major arcana guys, artinya universe yang mengarahkan si Aries-nya untuk kembali ke prinsip-prinsip tradisional atau konvensional tadi ya. Akan ikut kayak aturan-aturan pamali ya, akan ikut aturan-aturan
tradisional yang tidak biasanya dia lakukan. Karena ini kayak perubahan mendadak aku lihat untuk sementara waktu ya. Kenapa Wise Counselor ini diberikan kepada si Aries ini? Tentunya guys, karena kedepannya dia akan menghadapi sebuah situasi yang tidak bisa diperlakukan seperti bagaimana dia pada umumnya memperlakukan keadaan tersebut. Ya, jadi awalnya begini, contohnya begini, kalau misalnya di kantor, dia tuh tipe yang pembangkang gitu ya, nggak akan langsung oke-okean misalnya, atau tipe pelawan, tipe yang vokal sekali terhadap manajemen atau terhadap kantor begitu. Tapi di 1 minggu ke depan itu universe akan menyuruh dia lebih anteng, lebih tenang begitu. Jangan mudah melawan, jangan mudah komplain, jangan kebanyakan tuntutan, jangan omong sana omong sini atau vokal sana vokal sini gitu, tapi lebih anteng, lebih tenang, lebih patuh pada peraturan begitu ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Leo. Oke. Oh, the Eight of Swords merasa stuck, tidak mampu bergerak kemana-mana, kayak terpenjara, terjebak situasi. Dan the Eight of Swords ini sering atau identik sekali dengan ketidakmampuan ya guys. Padahal ini sebenarnya hanya ilusi. Leonya kayak merasa tidak akan ada harapan lagi yang baik untuk masa depannya. Kalau misalnya sedang menghadapi sebuah masalah, tidak akan ada solusi lagi untuk masalah tersebut. Kalau misalnya sedang terjebak dalam keadaan yang membosankan, maka tidak akan mungkin dia keluar dari keadaan yang membosankan tersebut. Begitulah the Eight of Swords ya. Bisa jadi the Eight of Swords ini juga kemelekatan atau attachment, sulit sekali untuk melupakan seseorang. Mungkin kamu yang sulit untuk dilupakannya, kepikiran mulu, setiap bangun pagi kepikiran kamu mulu gitu. Pas mau makan kepikiran kamu, pas mau kepikiran kamu. Melakukan aktivitas sehari-hari kepikiran kamu, begitulah the Eight of Swords ya. Attach, merasa tidak berdaya untuk melepaskan bayangan seseorang, atau tidak berdaya terlepas dari energi seseorang yang begitu kuat ada di sekitarnya. Terjebak, trap. Kayaknya Leo juga dapat trap kapan ya, di readingan kapan ya? Lupa. Tapi ada kartu oracle tulisannya trap, dan itu untuk Leo. Kalau nggak salah yang perlu diketahui oleh Leo di sisa Oktober 2023 ya. Dan ini juga dapat untuk Leo juga. Aku lihat di sini ada kartu attachment atau kemelekatan atau terjebak ya guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon Spirit come to see. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui guys. Oke, Segi. Oke, 1 ya. As of Wands, ada kesempatan yang besar yang datang untuk Sagittarius, dan aku rasa beliau-beliau ini akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu. Sagittarius sudah lama menunggu kesempatan ini datang, dan di 1 minggu ke depan kesempatan tersebut tidak akan dilepaskan lagi katanya. Oke, bisa jadi juga tentang berbaikan. Misalnya dulunya rival atau bermusuhan dengan seseorang, atau lagi nggak enakan gitu guys, nggak CS-an, nggak bestian dengan seseorang. Nanti di 1 minggu ke depan kayak berbaikan ya, yang awalnya diam-diaman jadi bicara kembali, yang awalnya saling menjauh jadi saling mendekat kembali, atau ada situasi yang berusaha untuk dihindari terus didatangi kembali ya. Kayak lari dari masalah, tapi kemudian di 1 minggu ke depan akan menghadapi masalah, mencoba untuk melupakan masalah dari beberapa waktu sebelumnya, tapi di 1 minggu ke depan akan kembali berjibaku dengan masalahnya. That's the Ace of Wands. Karena menurut dia ini kesempatan terbaik. Kesadaran penuh bahwa tidak ada gunanya lari, tidak ada gunanya menghindar, tidak ada gunanya bersembunyi, tapi harus dihadapi. Itu yang aku lihat dari munculnya kartu Ace of Wands untuk Sagittarius di 7 hari ke depan. Oke guys, kita akan segera teruskan ke
air sign ya, dimulai dari Libra. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, halo Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui guys. Di 7 hari ke depan ada kartu The Magician. Wow, ada keajaiban ya guys. At least menurut Libra lah ya, karena miracle itu untuk masing-masing orang berbeda-beda pemahamannya. Bagi kamu mungkin miracle itu sesuatu yang levelnya tinggi, yang menyelesaikan banyak permasalahan, atau masalah kamu besar banget dibandingkan dengan orang lain mungkin tidak sama besarnya, tapi bagi orang lain masalah kecilnya itu terselesaikan, itu bisa jadi miracle bagi mereka. Dan masalah kamu yang besar itu even ada solusi sedikit aja tapi kamu nggak bisa anggap sebagai miracle, itu beda-beda ya guys. Level miracle atau pemahaman tentang miracle atau keajaiban itu berbeda-beda untuk tiap-tiap orang. Tapi at least yang terlihat di sini untuk Libra, mereka akan merasa satu minggu ke depan itu minggu yang ajaib guys ya, because this is the magician. Dan ini berkaitan dengan power. Aku lihat Libranya itu kayak bisa menyelesaikan sesuatu yang menurut dia kayak nggak akan bisa dia selesaikan. Libranya itu akan bisa mengucapkan sesuatu yang di awalnya menurut dia tidak akan pernah bisa mampu dia ucapkan begitu guys, atau membeli sesuatu yang menurut dia tidak akan pernah bisa mampu dia beli. Oke, ada yang terwujud, terrealisasi, dan menurutnya dulunya mustahil dan kemudian menjadi kenyataan. That's the magician ya, yang dirasakan oleh Libra di 7 hari ke depan. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign berikutnya. Ada Gemini. Silakan kalian fokuskan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Halo. Gemini, halo, apa kabar saudara? Guys, Gemini, ya ini dia. Ace of Cups, Gemini memutuskan bodoh amat ya guys terhadap situasi di sekelilingnya. Ace of Cups ini I take my power back atau falling in love to their self ya, jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dulunya mungkin Gemini ini terlalu banyak mengurusi ini itu di luar dirinya, eksternal begitu, di beberapa hari atau di beberapa minggu sebelumnya. Tapi di 7 hari ke depan udah capek, males gue ngurusin urusan orang, males gue terlalu banyak bicara dengan orang, males gue terlalu banyak ikut campur dengan permasalahan orang, males gue terlalu banyak dengerin curhat orang, bodoh amat dengan kalian semua, gue pengen tenang. Itulah the Ace of Cups ya. Dan Ace of Cups ini efeknya sangat baik sekali guys, terutama untuk mereka-mereka yang jiwanya lelah. Terutama lelah itu datangnya dari eksternal, kayak misalnya dari masalah kerjaan begitu ya. Mungkin kayak dulunya si Gemini ini kalau bagian kerjaannya dia suka gampang kepikiran guys tentang ini itu dalam pekerjaannya. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Nah, di 1 minggu ke depan dia tuh nggak mikirin kalau ini kalau itu gimana lagi. Kerjakan kerjaan aku, beres, pulang. Kayak begitu, Ace of Cups ya. Kalau ini dalam hal romance misalnya, dia mungkin akan lebih memilih diam, tidak mau banyak-banyak bicara dengan pasangannya, tidak mau banyak-banyak bercerita, tukar pikiran. No, itu tidak akan mau dia lakukan guys, karena apapun aktivitas atau kegiatan yang mengalirkan energi atau bikin dia lelah atau membuat dia mengeluarkan energi akan dia hindari di 1 minggu ke depan ya. Jangan kaget kalau Gemini ini kebanyakan diam di kamar gitu guys ya, atau sulit untuk ditelepon, sulit untuk diajak ngobrol-ngobrol. Biasanya rame begitu diajak ketemuan sana sini oke aja, nongkrong sana sini oke aja, tapi akan lebih memilih untuk diam di 7 hari ke depan ya. Oke. Diamnya Ace of Cups itu bukan seperti diamnya Hermit ya guys. Diamnya Hermit kan not doing anything ya. Tapi Ace of Cups itu diam ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri aktif. Jadi dia tuh melakukan banyak hal untuk dirinya. Mungkin hobinya, kalau main game ya main game gitu ya. Kalau misalnya tidur ya tidur. Kalau misalnya menyendiri jalan-jalan, dia pergi menyendiri, jalan-jalan sendirian begitu, for themselves. Tapi kalau melibatkan orang lain tidak mau. Oke? Kita akan segera teruskan untuk air sign yang berikutnya. Ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya.
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan, guys. Aquarius. Cepat banget. The Lovers. Ada intimate relationship yang aku tangkap pertama sekali ya. Bisa jadi Aquarius ini akan lebih dekat dengan seseorang kalau dalam hal romance ya guys. Awalnya PDKT tapi lebih dari sekedar PDKT ya. Jadi udah mulai nongkrong bareng, udah mulai merasakan getar-getar tertentu udah lebih sering jalan bareng, udah lebih sering ketemu barengan dengan orang lain aku lihat di sini. Oke, kalau seandainya bukan begitu situasinya, maka The Lovers ini artinya juga adalah perbedaan ya, kayak bertemu dengan orang yang berbeda banget dengan keadaan dia, sulit untuk bisa menyatukan pendapat atau sulit untuk setuju dalam sebuah pendapat di 7 hari ke depan, kayak merasa dirinya istimewa atau berbeda sendiri. Aquariusnya tuh kayak ngerasa, loh kok orang-orang pada nggak ngerti sih dengan apa yang gue pahami, kok orang-orang pada nggak setuju sih dengan pendapat gue, kok orang-orang pada merasa aneh sih dengan cara gue berpikir. Itu yang akan dirasakan oleh Aquarius di 7 hari ke depan ya. Dan The Lovers ini guys akan membuat perbedaan ya, tapi perbedaan yang tidak bisa dihindari, mau nggak mau harus dihadapi. Jadi tadi kalau ini beda pendapat misalnya dalam menentukan gathering kemana nih dari kantor begitu, mau nggak mau kan harus ikut gathering ya. Jadi Aquarius ini walaupun pendapatnya beda sendiri, mau nggak mau dia akan mengikuti standar bahwa pendapat terbanyak adalah pemenangnya ya. Jadi itu akan membuat Aquarius ini kayak upset, sedikit irritating guys di 7 hari ke depan, karena dia melihatnya dari sisi dia begitu. Kok orang pada nggak ngerti? Kenapa orang pada nggak paham tentang yang gue bilang? Emang lu pada nggak tahu apa yang gue katakan ini yang terbaik? Model-model begitu. Aquarius ini mirip-mirip dengan Earth sign guys. Dari sisi fire sign, Aquarius ini yang lebih yang keras ya. Untuk keras-kerasnya itu seperti Capricorn, Taurus. Untuk di air sign itu Aquarius juaranya begitu. Dan agak-agak sulit untuk mengakui kesalahan begitu, atau mengakui perbedaan ya. Tapi mau nggak mau, perbedaan itu harus diakui oleh Aquarius di 7 hari ke depan, karena The Lovers tidak mengizinkan untuk kayak walking away dari sebuah perbedaan kayak begitu ya. Oke. Itu dia untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan ke water sign. Dimulai yang pertama dari Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Halo Cancerian. Ada yang kepo Cancer. Kita kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Cancer. Ya, ini dia. Ada releasing guys. This is the death card ya. Kartunya Scorpio ini sebenarnya oke. Ending that lead to a new beginning. Kayaknya Scorpio lagi. Cancerian ya, ini kartu Scorpio, the Death. Cancer ini kayak melepaskan guys, kayak ya udahlah gitu, ikhlas dan pasrah di 1 minggu ke depan. Setelah sekian lama mencoba dengan sedaya upaya, tapi kayaknya yang dia coba itu tidak berhasil ya, tidak memberikan perubahan atau tidak seperti yang dia harapkan hasilnya. Dan kemudian dia awal minggu ini dia akan mencoba untuk lebih bisa mengikhlaskan, tidak mencoba apa-apa lagi, tapi masih tetap memantau ya, tidak melakukan usaha apa-apa lagi tapi menunggu hasil. Itulah guys the releasing atau the death ini. Oke, dan ini datangnya guys because this is major arcana ya. Justru selama ini yang bikin tidak terjadi perubahan dalam situasi si Scorpio ini adalah si Cancerian. Ini adalah karena Cancernya itu berusaha mengendalikannya dengan caranya dia, tapi kan karena major arcana datang artinya cara universe dong, bukan caranya si Cancer begitu. Tapi Cancer nggak paham. Tapi di awal minggu ini Cancer akan paham, oh berarti bukan seperti yang aku inginkan yang akan terjadi. So ya wis lah, let it be. Begitu let it be, kata si Cancer, jebret situasi berubah. Oke, ada perubahan besar-besaran yang akan terjadi dalam hidup Cancer kolektif di 7 hari ke depan ya, yang sedang kalian kepoin ini. Oke. Kita teruskan guys untuk Scorpio.
Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Scorpio, nah ini baru Scorpio. Tadi di readingan Cancer aku nyebut Scorpio berkali-kali karena di readingan Cancer keluar kartu The Death guys. That's your card, Scorpio card ya. Scorpio. Oke, Six of Wands, Scorpio menang. Oke, ada perasaan menang, berhasil menaklukkan seseorang, berhasil mengendalikan keadaan, berhasil menaklukkan keadaan. Six of Wands ini seperti orang pulang perang guys ya, kayak ada jenderal pulang perang dan dia menang. Nah, itulah perasaannya. Dia eluk-elukan, merasa bangga, merasa berada di top of the world. And this is for real ya, dia beneran menang ya. The Six of Wands itu bukan halusinasi menang, bukan lagi menghalu menang gitu, enggak, tapi beneran menang ya. Jadi kalau dalam pembicaraan, Scorpio akan menganggap pembicaraan tersebut dimenangkan oleh dia. Kalau dalam hal tunggu menunggu atau negosiasi, maka Scorpio merasakan kemenangan atau mendapatkan kemenangan dalam tunggu menunggu atau negosiasi tadi ya. Kalau misalnya sedang memperjuangkan sesuatu, yang dia perjuangkan menang. Oke. Sense of meaning dari the Six of Wands atau victory ini bukan tentang mendapatkan atau gain something, bukan tentang conquer, bukan tentang menaklukkan ya, tapi memenangkan. Itu beda ya guys, menaklukkan dengan memenangkan itu beda. Kayaknya lebih apa ya, lebih tinggi menaklukkan deh daripada memenangkan ya. Jadi memenangkan Six of Wands itu lebih ke arah ada persaingan dan kemudian menang. Sementara kalau menaklukkan kan merebut ya, tidak ada persaingan tapi merebut begitu. Dan ini memenangkan. Yes, kayak begitu guys. Akhirnya aku menang. Oke, mungkin ada auction atau bid ya, kayak lagi nawar-nawar sesuatu, atau misalnya ada saingan, dia suka misalnya dengan sebuah properti tanah begitu, dan kemudian ya sebentar ditunggu ya Pak, karena ada 3 peminat nih saat ini. Kita akan lihat berdasarkan tawaran tertinggi dan tentunya siapa yang serius. Mungkin developer bilang begitu guys, atau yang mengurus penjualan properti itu bilang begitu, dan kemudian di 1 minggu ini Scorpio yang menang. Gitu sense of Six of Wands ya. Jadi kayak menang kompetisi. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces guys. Itu siapa sih tengah malam begini masih berisik banget ya? Pengen gue gambarin bener deh. Tapi itu tangga gue guys. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Tackle Thunder, 3 Tackle Thunder, Angels, Tackle Thunder, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Pisces, spill it baby. Pisces. Oke. Oh, Empress. Kayak ada apa itu? Ada tindakan yang akan dilakukan oleh Pisces guys di 7 hari ke depan yang sudah ditunda-tunda, ditahan-tahan, tapi akan segera direalisasikan. Dan itu berkaitan dengan power, kekuatan, kekuasaan ya. Jadi kayak misalnya membeli sesuatu. Karena Empress ini kan kaya raya ya guys, nggak ada Empress yang miskin. Membeli sesuatu atau memulai sesuatu. Misalnya Pisces ini suka dengan sebuah properti. I want it, I get it begitu ya. Karena selama ini udah ditunda-tunda dan kemudian dia akan merealisasikannya. Atau misalnya kayak ini dia baru menaklukkan. Kalau tadi yang terlihat di si Scorpio itu kesannya kan menang tapi atas kompetisi. Nah kalau si Pisces ini menangnya telak, ditaklukkan begitu ya. Kayak ada kekuatan atau power yang akan dia tunjukkan ke depan supaya orang tahu I'm powerful. Banyak Pisces yang akan marah guys in general, kayak mengkomplain sesuatu in general,
marah-marah di depan banyak orang in general, tapi tujuannya adalah menunjukkan powernya, supaya kedepannya orang-orang gak sembarangan sama dia, supaya kedepannya orang-orang itu gak menganggap remeh dia, supaya orang-orang tahu siapa dia yang sebenarnya. Itu yang aku tangkap di sini, dan kesannya agresif sekali. Empress ini terasa agresif sekali bagiku saat ini. Pisces galak guys di 7 hari ke depan ya. Jadi kalau kalau kamu itu kayak pengen iseng-iseng colek-colek Pisces begitu nggak jelas, jangan coba-coba guys. Selain galak, dia pun powerful ya. Bukan hanya galak-galak kayak anjing mini mam gitu, bukan, tapi galaknya tuh kayak pitbull guys, yang menggigit ya. Hati-hati kamu sama Pisces di 7 hari ke depan. Oke, selain powerful juga agresif ya. Oke. Dengan berakhirnya Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk edisi kali ini tidak baik berlama-lama berkepo-kepo. Hanya akan merugikan dirimu saja. Mudah-mudahan yang sedikit tadi itu bisa bermanfaat ya, dan pasti sudah cukup lah. Oke. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.